Alhamdulillahilladzi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai limpahan nikmat, yaitu diantaranya nikmat sehat, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada kultum minggu yang lalu, yaitu mengenai bab niat, yaitu ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan kita. Ini kita ambil, yaitu saya ambil dari apa yang telah diajarkan oleh Ustadz kita, yaitu pada setiap Senin malam, diambil dari buku Riyadhus Shalihin. Rasulullah SAW bersabda, An Umar anna Rasulullah SAW qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atu yatazawwajuha wa hijratuhu ila maha jaro ilaih. Yang artinya dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia ataupun karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis. Penjelasan ataupun syarah, Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang niat ini di awal kitab Shahihnya sebagai muqaddimah. Dalam kitabnya, di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah adalah sia-sia, tidak ada hasil sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sedang menurut Imam Ahmad adalah karena ilmu itu berdiri di atas 3 kaidah, di mana semua masalah kembali kepada yang meniatkannya. Yaitu yang pertama, yaitu tentang hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Yang kedua yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amalnya itu tertolak. Dan yang ketiga yaitu al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas juga.
Sedang hadis yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an ummil mu'minin ummil abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzu jaisun ka'bata fa idza kanu bi baida al ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yubhasuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu an, ia bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada sekelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, namun baru saja sampai di suatu tanah yang lapang dan yang luas. Mereka semua dari yang paling depan sampai paling belakang dibenamkan ke dalam perut bumi. Aisyah melanjutkan, aku kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua ini dibenamkan dari yang berada di barisan paling depan hingga barisan belakang? Padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang pasar mereka dan ada pula orang-orang yang bukan golongan mereka. Beliau menjawab, mereka semua dibenamkan dari yang terdepan sampai yang terbelakang, kemudian kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Hadis muttafaqun alaih, redaksi milik Al-Bukhari. Keterangan dari hadis di atas, kata jaisun atau sekelompok pasukan, siapa mereka itu? Tetapi lahiriah hadis-hadis menegaskan bahwa pasukan tersebut dikirim untuk memerangi Imam Mahdi alaihissalam, yang ketika itu berlindung di Baitullah Ka'bah. Mereka berasal dari kalangan umat ini, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud bukan pasukan yang datang untuk merusak Ka'bah, karena mereka bukan orang-orang Habasyah. Hal ini perlu dicermati adalah pasukan Habasyah itu benar-benar menyerang Ka'bah. Sedangkan yang terdapat dalam hadis ini yaitu mereka sebelum nyampe Baitullah Ka'bah mereka udah dibinasakan. Kemudian kata al-baida'u, tanah yang lapang. Tanah yang lapang tentunya kita semua telah tahu, yaitu padang yang dimana tidak ditumbuhi tanam-tanaman ataupun rerumputan. Sedangkan al-khosfu terbenam ke dalam perut bumi. Maka ini seperti yang terdapat di dalam firman Allah, yaitu pada surah Al-Qasas ayat 81. Wa khasafna bihi wa bidarihi. Maka kami benamkan dia ini Qarun bersama rumahnya. Juga surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka ada yang aku benamkan ke dalam perut bumi. Kemudian aswaquhum, yaitu pasar mereka. Kata Arab ini adalah bentuk jamak dari kata saufun, yaitu pasar. Adapun maknanya di sini adalah orang-orang yang berbelanja di pasar atau orang-orang biasa selain para pengusaha. Kemudian yub'asuna ala niyatihim, kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing.
Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang dibinasakannya itu dari kubur-kubur mereka, dan dia menghisap ataupun menimbang amal sesuai dengan tujuan perbuatan mereka, hingga akhirnya mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama yaitu janganlah kita berteman ataupun bersahabat dengan orang-orang yang zalim. Yang kedua yaitu kita diharuskan ataupun diarahkan untuk meniatkan segala sesuatu dengan niat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Maka dari itu marilah kita senantiasa meniatkan perbuatan-perbuatan kita agar senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.